Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas sintesis protein. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh kita itu membutuhkan protein sebagai zat pembangun tubuh. Nah, dalam tubuh kita ternyata itu sudah bisa membuat protein sendiri. Nah, seperti apa dan di mana? Mari kita bahas bersama-sama. Apa itu sintesis protein? Itu pembentukan protein yang dilakukan oleh RNA. RNA itu juga atas perintah atau kode dari DNA. Di manakah tempatnya? Tempat berlangsungnya yaitu di dalam nukleus atau inti sel dan di ribosom. Nah, ada berapa tahapan dalam sintesis protein? Ada tahapan transkripsi dan translasi. Tahapan transkripsi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, terminasi. Translasi juga sama, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Mari kita bahas mulai dari proses transkripsi. Proses transkripsi itu yaitu pengkopian kode-kode genetik yang terdapat di DNA menjadi mRNA. Berlangsung di dalam nukleus atau inti sel. Sedangkan translasi itu penerjemahan kode-kode genetik yang di mRNA menjadi protein. Ini berlangsung di ribosom. Nah, ini terjadinya di sini di nukleus, ini terjadinya transkripsi di sini di dalam nukleus. Kemudian setelah itu mRNA-nya keluar dari dalam nukleus menuju ke sitoplasma. Di sini ada ribosom. Nah, kita mulai dari proses transkripsi yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi dimulai ketika enzim DNA polimerase membuka pilihan DNA di bagian promotor. Setelah itu, tahapan yang kedua yaitu elongasi. Elongasi itu perpanjangan pembentukan mRNA ya. Pengkopian kode-kode genetik yang ada di DNA menjadi sebuah mRNA. Nah, ini rantai DNA 5 ketiga yang merupakan disebut sense atau non-template strand. Nah, kemudian yang sebaliknya yaitu rantai DNA dari 3 ke 5 yang disebut dengan antisense atau template. Nah, yang diterjemahkan yang dari 3 ke 5, yang dikopi kodenya yang antisense, dikopi menjadi mRNA. Dan terus berlangsung sampai dengan kurang lebih 30 kode genetik. Selanjutnya terminasi. Nah, terminasi ini tahap akhir dari transkripsi sampai dengan ujung poli AAAA ya, terbentuklah pre-mRNA dari 5 ke 3. Nah, selanjutnya ini dari DNA menjadi pre-mRNA. Pre-mRNA ini ada bagian ekson, ada bagian intron. Bagian ekson yang ini warna biru ya, yang intron yang ini. Nah, bagian intron ini kode-kode yang tidak terpakai. Kalau yang ekson ini kode-kode yang terpakai. Kemudian
yang intron dibuang dan yang kepake yang ekson bersatu membentuk mRNA. Selanjutnya, nah ini cara penerjemahan pengkopian kode-kode genetik dari DNA ke mRNA. Ini DNA antisense. Ini ada kode-kode genetik, kodon-kodon terdiri dari masing-masing 3 basa nitrogen. GGT guanin, timin, TAC timin, adenin, sitosin, dan seterusnya. Nah, kalau DNA antisense-nya itu urutannya berarti yang DNA sense-nya ini G selalu berpasangan dengan C, sitosin. Guanin dengan sitosin, guanin dengan sitosin, timin dengan adenin, timin dengan adenin, adenin dengan timin, dan begitu seterusnya. Nah, yang diterjemahkan yaitu DNA antisense menjadi mRNA atau kodon ini ya. G menjadi sitosin, G sitosin, timin, adenin. Nah, kalau di DNA itu ada timin, kalau di RNA menjadi urasil ya, tidak ada timin. Jadi adenin pasangannya dengan urasil. Ini penerjemahan kode-kode genetik di proses transkripsi. Nah, setelah selesai tahap terminasi, mRNA terbentuk, akhirnya mRNA keluar dari nukleus menuju sitoplasma sampai akhirnya nanti bertemu dengan ribosom. Nah, proses translasi itu merupakan penerjemahan kode-kode yang dibawa oleh mRNA menjadi protein. Nah, contohnya begini, diawali dengan start codon. Start codon itu AUG. mRNA-nya membawa kodon AUG. Nanti akan berpasangan dengan tRNA yang membawa metionin dengan kode UAC ya. AUG ini untuk metionin. Kemudian ini untuk start codon. Selanjutnya kode mRNA AAG. AAG nanti akan bertemu dengan tRNA yang membawa lisin dengan kode UUC. Selanjutnya mRNA yang dengan kode CCCA nanti akan bertemu dengan tRNA yang membawa prolin dengan kode genetik GGU. Selanjutnya mRNA CUA, dia akan berpasangan dengan tRNA yang membawa leusin dengan kode GAU. Nah, yang mRNA ini disebut kodon ya, rangkaian kodon. Yang tRNA ini disebut antikodon. Gitu. Selanjutnya nanti asam amino ini nanti akan bergabung, kemudian membentuk peptida. Peptida akan bergabung menjadi polipeptida. Polipeptida akan bergabung membentuk protein. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini mRNA nanti akan melekat ke ribosom subunit kecil. Masuk, kemudian nanti ada ribosom subunit besar di mana ada 3 bagian. A, P, E. Nanti arahnya dari A ke P ke E. Mulai dari inisiasi dari kodon AUG ya. AUG untuk asam amino metionin. Nah, nanti ini mRNA dengan AUG, nanti akan datang tRNA yang membawa metionin, diterjemahkan. Setelah itu melalui
bagian A, P, E, kemudian nanti keluar lagi tRNA-nya sudah dilepas metioninnya, nanti datang lagi tRNA yang membawa asam amino lainnya yang sesuai dengan kodon yang ada. Kemudian nah ini elongasi. Nah ini selanjutnya tadi metionin sudah, kemudian datang lagi tRNA yang membawa penilalanin. Yang ini urasil nanti akan berpasangan dengan tRNA yang membawa penilalanin dengan antikodonnya AAA. Begitu selanjutnya sampai nah ini asam aminonya kan tRNA-nya keluar lagi. Nanti asam aminonya akan saling bergabung membentuk peptida. Peptida bergabung menjadi polipeptida, akhirnya bergabung menjadi protein. Nah, sampai akhirnya bertemu dengan kode stop codon UAA. Nah, itu akan berhenti penerjemahannya. Terbentuklah nanti protein. Begitu penjelasan tentang sintesis protein. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.